Selamat pagi para orang tua siswa kelas 9 SMP Tunas Harum Bangsa. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi orang tua siswa kelas 9 SMP Tunas Harum Bangsa tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan sosialisasi akan kita segera mulai. Jadi sambil menunggu para orang tua yang lain, tetap kita akan mulai dulu karena nanti takutnya akan semakin panjang pembicaraan kita. Oke. Untuk sosialisasi kepada orang tua siswa tahun ajaran 2021-2022 ini akan kita mulai, Bapak Ibu. Yang terhormat Bu Sarmi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Tunas Harum Bangsa, yang terhormat Miss Monggang selaku Wali Kelas Siswa kelas 9, dan yang saya hormati juga para orang tua siswa kelas 9 di SMP Tunas Harum Bangsa. Pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan sosialisasi kepada orang tua siswa tahun ajaran 2021-2022 untuk siswa kelas 9. Adapun susunan acara untuk siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga penjelasan visi dan misi sekolah, yang keempat, penjelasan kurikulum yang meliputi pembelajaran jarak jauh, penilaian, kriteria kelulusan, dan ujian sekolah. Yang kelima, penjelasan tentang kesiswaan. Yang keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, maka kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bu Sarmi. Kepada Bu Sarmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Arin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami anugerah, Engkau memberikan kesempatan yang baik ini untuk bisa Tuhan bersama-sama bertemu dengan pihak sekolah, meskipun melalui virtual Tuhan, kami ingin sekali mengetahui informasi sekitar kelas 9 Tuhan yang akan disampaikan kepala sekolah. Mari Engkau berkati supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sarmi atas doanya. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, untuk sosialisasi pada siang hari ini akan kita mulai dengan yang pertama adalah pembacaan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah ini menjadi suatu dasar hukum di dalam SMP Tunas Harum Bangsa mengawali pembelajaran di awal tahun ajaran ini. Untuk visi sekolah yaitu bertindak lokal, berpikir global, berilmu untuk membangun negeri dengan mencetak insan yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Berdasarkan visi sekolah ini, kita memiliki slogan untuk Tunas Harum Bangsa, yaitu Act Locally, Think Globally. Nah, inilah yang akan kita terus gaungkan kepada para siswa, agar para siswa SMP THB bisa bertindak secara lokal, tetapi juga memiliki pikiran secara global. Untuk mendukung visi sekolah tersebut, maka kita juga memiliki misi sekolah, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan yang berkualitas dan terarah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi spiritual, akademik, emosional, dan sosial dengan pendampingan guru yang berstandar kompetensi tinggi. Yang kedua, membentuk pribadi yang berbudi luhur, berbudaya, dan berkarakter mulia. Yang ketiga,
mempersiapkan peserta didik untuk dapat bersaing dalam era globalisasi, menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang keempat, membimbing anak-anak untuk menumbuhkan potensi dan motivasi diri, kedisiplinan, dan kemandirian sepanjang perjalanan studi mereka. Dan yang kelima, memperkenalkan peserta didik dalam lingkungan dan wawasan global dengan pengajaran trilingual yang intensif. Bapak Ibu, ini adalah visi dan misi sekolah yang seperti saya sampaikan tadi menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pembelajaran di SMP Tunas Harum Bangsa, di mana berdasarkan visi dan misi ini kita berharap bahwa anak didik kita yaitu act locally dan think globally atau bertindak lokal, berpikir global. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai kurikulum SMP Tunas Harum Bangsa di tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh. Untuk SMP Tunas Harum Bangsa, pembelajaran jarak jauh sebenarnya sudah kita mulai laksanakan dari awal pandemi, yaitu dari Maret 2020 hingga sampai saat ini di bulan Agustus 2021. Mungkin bagi Bapak Ibu orang tua kelas 9, pembelajaran jarak jauh mungkin bukan menjadi hal yang baru karena kita sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Tetapi di sini saya akan mengingatkan kembali dan menyampaikan kembali. Untuk metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di SMP THB adalah metode blended learning yang terjadwal, di mana kita melakukan kombinasi pembelajaran secara luring, yaitu luar jaringan, dan secara daring, yaitu dalam jaringan. Di mana kita juga mengkombinasi antara online dengan pengerjaan tugas di rumah, pembelajaran secara online, dan pembelajaran secara offline. Terjadwal karena untuk SMP THB kita memiliki jadwal khusus PJJ yang kita laksanakan mulai dari jam 8 sampai jam 14. Jam yang tertera di sini adalah jadwal secara online. Karena nantinya untuk memenuhi struktur kurikulum yang ada, dilakukanlah penugasan di luar pukul 8 sampai 14. Karena secara normal, kalau untuk kita tatap muka, pembelajaran itu dimulai pukul 6.45 sampai pukul 3 sore. Padahal kalau secara online dari pukul 8 sampai 14 berarti artinya ada alokasi waktu yang terpotong. Nah, alokasi waktu yang terpotong itu bukan hilang begitu saja Bapak Ibu, tetapi itu dilakukan secara offline, dilakukan secara penugasan oleh anak-anak di rumah masing-masing. Untuk Bapak Ibu Guru THB diwajibkan untuk menjelaskan materi secara langsung atau secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Dan selanjutnya Bapak Ibu Guru juga diwajibkan untuk memberikan penugasan melalui Google Classroom, melalui Google Form, WhatsApp, Quizzes, ataupun aplikasi pembelajaran yang lain. Harapannya, ketika anak-anak belajar di rumah, anak-anak bukan hanya mendapatkan tugas, tetapi dengan adanya penjelasan materi secara langsung menggunakan aplikasi Zoom, di mana Bapak Ibu menjelaskan materi melalui PPT, melalui video, melalui Microsoft Word, harapannya Bapak Ibu itu juga menyampaikan materi kepada anak sehingga anak-anak bisa menangkap materi dengan mudah. Pasti berbeda Bapak Ibu ketika anak-anak mendapatkan pengajaran secara nyata melalui tatap muka dengan pembelajaran secara daring. Tetapi ini adalah salah satu upaya yang sekolah berikan agar pembelajaran itu tetap terjadi 2 arah, yaitu guru menjelaskan, murid mendapat, guru memberikan tugas, murid mengumpulkan tugas. Jadi tetap ada 2 arah. Dan setiap harinya Bapak Ibu Guru wajib
untuk melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ketika mungkin pembelajaran itu lanjut offline, maka Bapak Ibu guru juga tetap harus menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, ini akan saya ingatkan kembali mengenai tata tertib pembelajaran jarak jauh yang harus dilaksanakan oleh anak. Yang pertama, selama melaksanakan pembelajaran secara daring, siswa wajib memakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Yang kedua, siswa menyiapkan tempat, yaitu meja dan kursi, yang akan digunakan selama pembelajaran daring. Peraturan 2 ini kami sampaikan Bapak Ibu karena kami mengharapkan bahwa ketika melakukan pembelajaran daring dari pukul 8 sampai pukul 2, anak-anak itu tetap merasa nyaman dan anak-anak itu juga tetap merasa bahwa mereka melakukan pembelajaran dengan guru di sekolah. Karena ketika nomor 2 ini tidak kami tertibkan, maka kami menjumpai anak-anak itu pembelajaran sambil tiduran di kasur, sambil tiduran di sofa, bahkan sampai saat ini masih ada siswa yang melakukan pembelajaran di mobil sambil melakukan perjalanan. Oleh karena itu, mohon untuk para orang tua juga bisa mengingatkan anak ketika pembelajaran, menempatkan diri seolah-olah berada di kelas sesungguhnya, yaitu dengan meja dan kursi dan juga menggunakan seragam. Yang ketiga, siswa menyiapkan device, boleh HP atau laptop, untuk digunakan pembelajaran daring dan memastikan bahwa baterai terisi penuh. Agar ketika pembelajaran besok harinya itu anak-anak tidak mengalami kendala karena tiba-tiba listriknya mati, anak-anak lupa untuk charger HP atau lupa untuk charger laptop sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran. Karena sebenarnya pembelajaran secara online itu sangat membantu anak karena Bapak Ibu guru menerangkan materi, menyampaikan materi melalui pembelajaran online itu. Jadi mohon untuk orang tua bisa selalu mengingatkan untuk memastikan bahwa device mereka siap digunakan untuk pembelajaran daring. Yang keempat, siswa melakukan presensi di wali kelas melalui grup sebelum pembelajaran pertama dimulai. Untuk absen dimulai pukul 7.30 sampai 7.45. Di saat absen ini, siswa wajib untuk WA kepada wali kelas, dan wali kelas selalu melaporkan kepada saya, kepada pihak kesiswaan. Harapannya ketika 3 kali anak melakukan keterlambatan saat absen atau pembelajaran, maka anak tersebut berada langsung di bawah kepengawasan bimbingan konseling dan akan dilakukan konseling oleh guru BK. Yang kelima, saat pembelajaran secara virtual, siswa wajib tampak wajah dengan menyalakan kamera. Bapak Ibu, peraturan nomor 5 ini merupakan salah satu upaya pihak sekolah untuk tetap memantau putra-putri Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di rumah. Dengan menyalakan kamera, kami Bapak Ibu guru bisa melihat apakah para siswa itu memperhatikan guru, atau malah justru bermain HP, atau malah justru ngobrol dengan temannya, atau melakukan kegiatan yang lain. Dengan menyalakan kamera, kami Bapak Ibu guru bisa mendampingi siswa secara langsung, bahkan juga bisa menegur siswa ketika siswa melakukan hal yang lain. Oleh karena itu, kami mohon juga bagi para orang tua untuk bisa selalu mengingatkan anak untuk menyalakan kamera. Dan beberapa kendala yang saat ini sering kami temui adalah para siswa memiliki alasan bahwa webcam-nya rusak atau kamera laptopnya rusak atau kamera HP-nya rusak, sehingga seakan-akan mereka tidak bisa atau tidak mau menyalakan kamera. Nah, jika alasannya rusak,
Kami Bapak Ibu guru tidak bisa berkata apa-apa Bapak Ibu, karena kan kami tidak bisa mengecek bagaimanakah kondisi real device anak siswa SMP kelas 9. Oleh karena itu kami hanya bisa melaporkan, Bapak Ibu guru melaporkan ke wali kelas, nanti wali kelas yang akan menghubungi Bapak Ibu orang tua, dan mohon untuk para orang tua bisa mengecek bagaimanakah kondisi laptop atau HP putra-putri Bapak Ibu. Yang keenam, pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran secara virtual, siswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat belajar dan atau makan dan minum. Jadi ketika pembelajaran virtual, anak-anak hanya fokus di depan laptop dan HP. Tetapi ketika pembelajarannya sudah offline, yaitu mengerjakan tugas, baru anak-anak boleh untuk izin ke toilet, ataupun untuk makan, ataupun untuk minum. Tapi selama virtual, selama ini kita pembelajaran Zoom, anak-anak tidak diperkenankan. Yang ketujuh, siswa wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan batas pengumpulan tugas oleh guru masing-masing. Dan yang kedelapan, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara virtual sebanyak 3 mata pelajaran dan 3 kali pertemuan tanpa izin atau keterangan yang jelas akan mendapatkan konsekuensi logis dari pihak sekolah. Bapak Ibu, terkhusus untuk poin 7 dan 8, di sini kami memiliki suatu komitmen ketika para siswa mengalami kesulitan dalam mengumpulkan tugas atau tidak pernah mengikuti pembelajaran, maka kami akan melakukan pendampingan dan juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para siswa tersebut. Siswa tersebut akan ditangani di level 1 oleh wali kelas. Ketika sampai di wali kelas tidak mengalami perubahan, maka akan beralih kepada bimbingan konseling. Selanjutnya, kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sampai yang terakhir nanti akan berada pada pengawasan dan pendampingan saya selaku kepala sekolah. Nah, saat memantau dan mendampingi para siswa yang bermasalah ini, maka kami mengharapkan kehadiran orang tua untuk boleh datang ke sekolah, untuk boleh bersama-sama membantu dan menyelesaikan masalah pada siswa yang terkait. Ketika pihak sekolah dan orang tua bisa bekerja sama dengan baik, maka harapannya siswa tersebut kembali disiplin dan siswa tersebut kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Tetapi jika sampai ke tahap ini belum mengalami perubahan, maka kami akan mengundang siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran di sekolah sendirian. Teman-teman yang lain melakukan pembelajaran di rumah, dia melakukan pembelajaran online di sekolah. Nah, selain melakukan pembelajaran online di sekolah, maka siswa tersebut dipaksa untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas yang belum terselesaikan, dan selanjutnya akan dilakukan konseling setiap hari oleh bimbingan konseling dan oleh pihak kesiswaan. Oleh karena itu, di poin 7 dan poin 8 ini kami mengharapkan bantuan orang tua. Karena yang kami jumpai adalah kami ingin untuk mendampingi siswa tersebut agar siswa tersebut berubah menjadi siswa yang baik. Tapi selama ini kami terkendala keizin orang tua. Karena orang tua tidak mengizinkan anak untuk datang ke sekolah. Orang tua tidak ingin anaknya sendirian di sekolah, orang tua tidak menginginkan anaknya dilakukan konseling di sekolah, tetapi orang tua juga tidak bisa membantu untuk mengerjakan nilai-nilai atau mengerjakan tugas-tugas yang ada. Dan hingga akhirnya ya nilai yang didapat anak ya hanya nilai pas-pasan, bahkan bisa dikatakan nilai di bawah KKM. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
karena memang sudah kelas 9 dan nilai juga sangat penting untuk siswa kelas 9, jadi kami mohon kerjasamanya ketika kami mengundang putra-putri Bapak Ibu untuk pembelajaran di sekolah, pasti ada tujuan dan maksud yang baik yang ingin kami sampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, materi kurikulum yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang penilaian. Untuk penilaian, KKM di tahun ajaran ini masih sama dengan tahun ajaran yang lalu, yaitu 68, belum berubah. Harapannya, dengan nilai KKM yang tinggi, anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam mencapai KKM ini, sehingga anak-anak tidak perlu melakukan remediasi. Yang kedua, penilaian yang dilakukan oleh guru itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini diambil dari ulangan dan penilaian harian. Ulangan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di setiap kompetensi dasar atau di setiap materi. Dan penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk penugasan ataupun praktik ataupun presentasi ataupun produk, di mana penilaian keterampilan itu juga diambil di setiap materi. Nah, berhubungan dengan ulangan, Bapak Ibu bisa membaca di sini bahwa setiap hari maksimal 2 mata pelajaran yang melaksanakan ulangan. Harapannya dengan setiap hari hanya ada 2 mata pelajaran yang ulangan, maka anak-anak itu fokus di dalam belajar, anak-anak fokus di dalam mempersiapkan ulangan sehingga hasil ataupun nilainya baik. Nah, ini anak-anak kelas 9 sudah sangat hafal dengan peraturan ini, karena biasanya misal Bapak Ibu guru mau mengadakan ulangan, misal matematika mau ulangan, anak-anak besok hari Selasa ulangan ya, pasti anak-anak sudah langsung bisa menjawab, Miss, besok hari Selasa sudah ada mapel Inggris dan mapel IPA yang ulangan. Berarti nggak boleh ulangan, Miss, nanti ulangannya minggu depan, maka matematika harus diundur. Harapan kami dengan 2 mata pelajaran saja di setiap hari bisa menambah nilai atau meningkatkan nilai di ulangan harian. Selanjutnya, Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan oleh sekolah yang pertama adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini di semester 1 perkiraan akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Jadi bulan depan itu sudah mulai PTS, Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kedua, semester yang kedua itu adalah bulan Maret 2022. Selama online PTS, kami menggunakan aplikasi Google Form. Dengan bentuk soalnya adalah 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Untuk materi PTS yang keluar dalam soal PTS itu adalah materi yang diajarkan dari bulan Juli, Agustus. Jadi di tengah semester itu materi yang diujikannya nanti akan keluar dalam bentuk soal 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Nanti ketika tatap muka, misal di semester 2 semoga sudah bisa mulai tatap muka, maka tetap masih sama 25 pilihan ganda dan 5 uraian, tetapi juga masih bisa dalam menggunakan aplikasi Google Form atau tertulis. Karena anak-anak datang ke sekolah juga bisa menggunakan HP ataupun laptop. Selanjutnya Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan oleh sekolah yang kedua yaitu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester dilaksanakan di semester 1 perkiraan itu bulan Desember 2021, sedangkan di semester 2 itu bulan Juni 2022. Untuk PAS ataupun PAT masih sama menggunakan aplikasi Google Form,
tetapi bentuk soalnya yang sudah berbeda, yaitu 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Jika materi PTS itu adalah materi tengah semester, maka materi PAS atau PAT itu adalah materi 1 semester. Karena satu semester itu materi yang sudah disampaikan itu sudah cukup banyak, maka bentuk soalnya ditambah Bapak Ibu. Jadi ditambah menjadi 15 soal sehingga 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, untuk SMP Tunas Harum Bangsa, pelaksanaan PAS dan pelaksanaan PAT kita selalu sama dengan SMP di rayon Kota Semarang ini. Baik jadwal ataupun tanggal pelaksanaan ataupun kisi-kisi kami selalu bersamaan dengan SMP di rayon 08 ini. Jadi ada perkumpulan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, di situ membahas tentang kisi-kisi PAS. Nah, kisi-kisi PAS itu yang kami gunakan untuk pembuatan soal PAS dan PAT. Untuk soal PTS, PAS, dan PAT tetap dibuat oleh guru masing-masing, tetapi khusus untuk PAS dan PAT, kita menggunakan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan. Jadi disamakan atau disetarakan dengan sekolah SMP yang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk nilai akhir di rapot, untuk nilai pengetahuan, bobotnya adalah 2 kali penilaian harian ditambah penilaian tengah semester ditambah penilaian akhir semester dibagi 4. Di sini bobot penilaian harian lebih besar karena harapannya ketika anak-anak mengerjakan ulangan harian itu kan hanya 1 materi saja. Dengan 1 materi saja, harapannya nilai di ulangan harian itu nilainya lebih besar daripada nilai di PTS yang banyak materi dan nilai di PAS yang banyak materi lagi. Nah, di sini bobotnya 2, bukan berarti ulangan harian itu hanya 2 kali Bapak Ibu, tapi ulangan harian itu bebas sesuai dengan KD-nya. Misal ada 6 bab, berarti ada 6 ulangan harian, itu di rata-rata terlebih dahulu, selanjutnya baru hasil rata-rata tersebut dikalikan 2, ditambah hasil PTS, dan ditambah hasil PAS baru dibagi 4. Sedangkan kalau untuk nilai keterampilan yaitu rata-rata dari nilai keterampilan di tiap kompetensi dasar ataupun di setiap bab materi. Untuk nilai pengetahuan ada PTS, ada PAS, tetapi kalau untuk nilai keterampilan itu hanya diambilkan dari hasil produk, hasil presentasi, hasil proyek, hasil penugasan-penugasan yang kemudian dirata-rata dan akan mendapatkan nilai keterampilan. Nah, untuk pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT ini, SMP Tunas Harum Bangsa memiliki kebijakan khusus, Bapak Ibu. Kebijakannya adalah bahwa orang tua harus melakukan pelunasan SPP dan uang kegiatan pada bulan pelaksanaan PTS, PAS, atau PAT tersebut. Misal dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan PTS di bulan September, maka orang tua harus melakukan pelunasan SPP sampai bulan September. Dan ketika belum melakukan pelunasan, maka siswa hanya diperkenankan untuk mengikuti tes susulan dengan jadwal khusus. Jadi, ketika para orang tua belum melakukan pelunasan SPP, kami tidak melarang siswa untuk mengikuti PTS atau PAT. Jadi, siswa tetap kami layani untuk bisa mengikuti tes, tetapi dengan jadwal khusus, dengan jadwal susulan. Misal, anak-anak itu mulai tesnya hari Senin sampai hari Jumat. Bagi yang sudah lunas, maka mereka mendapatkan jadwal normal, setiap hari 2 mapel. Bagi yang tidak, maka dia akan mendapatkan jadwal di luar
hari Senin sampai hari Jumat tersebut. Jadi di luar mapel. Oleh karena itu, agar hasil anak-anak selama melaksanakan PTS, PAS, dan PAT hasilnya bagus-bagus, maka mohon kerjasama bagi orang tua juga untuk bisa melakukan pelunasan SPP sebelum pelaksanaan tes. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan membacakan kriteria kelulusan karena sudah di jenjang terakhir, yaitu di jenjang kelas 9. Peserta didik kelas 9 SMP Tunas Harum Bangsa dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Artinya siswa tersebut aktif selama 3 tahun sebagai siswa di SMP Tunas Harum Bangsa dan memiliki nilai dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua, memperoleh nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2021-2022. Yang keempat, lulus ujian sekolah dengan ketentuan. Yang pertama, nilai US untuk setiap mata pelajaran minimal 5 dengan rata-rata untuk semua mata pelajaran minimal 60. Nah, di sini nanti akan saya terangkan yang rata-rata, tetapi yang jelas di setiap nilai US itu nilai ujian sekolah minimal nilainya harus 5. Ketika nilai US-nya nilainya 4, maka sudah dikatakan bahwa putra-putri Bapak Ibu tidak lulus. Jadi minimal 5, sedangkan nanti rata-rata di akhirnya, nilai akhirnya itu minimal 60. Gitu Bapak Ibu. Yang kelima, kriteria lulusan yang berikutnya adalah persentase kehadiran minimal 90%. Dan yang terakhir, seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan rapat pleno Dewan Guru secara tatap muka ataupun nanti jika masih daring atau online dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lain yang berlaku di sekolah tersebut. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa kelulusan siswa itu juga berpengaruh kepada kedisiplinan dan ketaatan siswa tersebut selama melakukan pembelajaran di sekolah atau di SMP Tunas Harum Bangsa. Oleh karena itu, mohon dampingan orang tua karena sudah di jenjang akhir, di mana mereka akan menyelesaikan studinya di SMP, mohon bimbingan agar di tingkat akhir ini anak-anak lebih giat untuk pembelajaran, lebih giat untuk meningkatkan nilai mereka, karena di sini ada rata-ratanya harus 60, minimal 5, padahal selama ini masih dijumpai ketika anak-anak melakukan tes, itu nilainya 4, nilainya 3, itu masih ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon pendampingan dan mohon bantuannya untuk terus memotivasi siswa agar bisa meningkatkan nilainya. Untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu tentang ujian sekolah. Jadi untuk siswa kelas 9 tahun ini dan juga 2 tahun yang lalu sudah tidak dilaksanakan ujian nasional kembali atau sudah tidak ada pelaksanaan UNBK. Pelaksanaan ujian sekarang hanya ujian sekolah, di mana ujian sekolah dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu ujian sekolah praktik. Ujian sekolah praktik perkiraan akan kita laksanakan di minggu ketiga sampai minggu keempat Maret 2022. Dan ujian sekolah praktik itu merupakan nilai ujian sekolah di kompetensi keterampilan. Jadi nanti masuknya di nilai US keterampilan. Dan diikuti oleh semua mata pelajaran. Kalau waktu zamannya kita dulu, yang ujian praktik itu kan hanya contoh agama,
IPA, olahraga. Tapi sekarang semua mata pelajaran harus mengadakan ujian praktik. Contoh matematika. Matematika zaman dulu tidak ada ujian praktik Bapak Ibu, tapi sekarang harus ujian praktik. Bagaimanakah matematika? Maka matematika selama ini bisa menggambar fungsi kuadrat atau melakukan proses jual beli. Jadi dari proses jual beli itu nanti anak-anak bisa menghitung untung rugi atau membuat bangun ruang, di mana bangun ruang itu bisa kita hitung volumenya. Contoh misal materi yang lain lagi, misalnya materi yang jarang untuk ujian praktik, IPS. Nah, untuk IPS, anak-anak bisa membuat juga, bisa berkolaborasi IPS dengan matematika, itu dalam praktek jual beli. Nanti yang menentukan untung dan rugi, itu nanti masuknya ke nilai matematika. Sedangkan untuk menghitung yang namanya pertumbuhan ekonomi, untuk menghitung yang namanya pendapatan per kapita dan yang lain, nanti akan masuk ke nilai IPS. Jadi Bapak Ibu di sini tahun kemarin, tahun ajaran yang lalu itu sudah kita laksanakan bahwa untuk ujian sekolah praktik diikuti oleh semua mata pelajaran. Bukan hanya olahraga, Indonesia, Inggris, tapi seluruh mata pelajaran wajib mengikuti ujian sekolah karena sebagai dasar nilai US keterampilan. Yang berikutnya adalah ujian sekolah tertulis. Nah, ujian sekolah tertulis ini akan kita perkirakan laksanakan yaitu minggu ketiga, minggu pertama sampai minggu kedua bulan April. Nanti jadwalnya tetap kami menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan dan biasanya akan kami sampaikan melalui surat edaran. Nantinya ujian sekolah tertulis ini merupakan nilai untuk ujian sekolah di kompetensi pengetahuan. Dengan materinya adalah materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi materi ujian sekolah itu materi kelas 7 sampai materi kelas 9. Nanti di awal-awal tahun 2020 akan ada MGMP di setiap mata pelajaran, di mana nanti MGMP itu akan membuat kisi-kisi yang keluar, apa saja bab-bab yang akan dikeluarkan di ujian sekolah, dan nantinya Bapak Ibu Guru akan men-share atau mengirimkan kepada para siswa. Nah, untuk ujian sekolah tertulis ini bentuknya adalah 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi sama seperti pelaksanaan PAS ataupun PAT. 40 pilihan ganda, 5 uraian. Nah, untuk nilai akhir ijazah karena tidak ada ujian nasional, jadi nanti nilai yang muncul di ijazah itu adalah rata-rata nilai pengetahuan dan nilai keterampilan selama 6 semester dan ujian sekolah. Jadi perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Nilai akhir pengetahuan itu didapat dari pengetahuan 1, P1 itu berarti pengetahuan semester 1, pengetahuan semester 2, sampai pengetahuan semester 6, ditambah nilai ujian sekolah yang pengetahuan atau yang tertulis dibagi 7. Terus, kalau untuk nilai keterampilannya juga sama, keterampilan dari semester 1 sampai keterampilan di semester 6 ditambah ujian sekolah dibagi 7, sehingga nanti nilai di ijazahnya adalah nilai akhir pengetahuan ditambah nilai akhir keterampilan dibagi 2. Jika penerimaan nilai di rapot itu terbagi 2, pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, tetapi ketika nanti di ijazah, pengetahuan dan keterampilan itu di rata-rata akan muncul 1 nilai. Jadi setiap mata pelajaran nanti format nilai rapotnya adalah seperti ini.
Itu untuk kurikulum. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi kurikulum yaitu tentang pembelajaran jarak jauh, tentang penilaian, tentang kriteria kelulusan, dan juga tentang ujian sekolah sudah saya sampaikan. Nah, ini saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan untuk sesi kurikulum? Monggo Bapak Ibu boleh bertanya atau jika malu boleh chat di kolom chat lewat aplikasi Zoom ini. Bagaimana Bapak Ibu? Berarti jika tidak ada pertanyaan, artinya sudah paham ya. Nanti untuk masalah ujian sekolah, pasti nanti akan ada surat edaran di semester yang kedua. Untuk yang semester 1 ini masih pembelajaran normal seperti biasa. Nanti di semester yang kedua ini nanti anak-anak kelas 9 akan sangat sibuk sekali. Di bulan Maret mereka akan mengawalinya dengan PTS. Setelah PTS, mereka ujian praktik. Setelah ujian praktik, mereka PAT. Setelah PAT, baru mereka ujian sekolah. Jadi dari bulan Maret sampai April, selama 2 bulan mereka melakukan 4 kali penilaian. PTS, ujian praktik, PAT, ujian sekolah tertulis. Jadi benar-benar nanti di semester 2 ini kita akan kerja keras Bapak Ibu. Jadi orang tua memotivasi dan mendampingi anak biar tidak bosan karena 2 bulan tes terus. Nah kami Bapak Ibu guru juga mempersiapkan soal-soal untuk penilaian putra-putri Bapak Ibu. Nah, harapannya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa seluruh materi itu harus selesai di bulan Februari. Jadi materi selama 1 tahun itu harus selesai di bulan Februari, sehingga di bulan Maret anak-anak sudah siap untuk melaksanakan tes-tes, sehingga nanti Maret, April, Mei itu adalah hari tenang, masa-masa tenang, dan biasanya pengumuman kelulusan itu di bulan Juni. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Nah, Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan Zoom ini hanya 10 orang tua dari kok 11? Oh, 11 orang tua dari 19 orang tua. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir di sini nantinya akan menjadi duta untuk bisa menyampaikan informasi kepada orang tua yang lain yang nantinya akan bertanya, apa sih agenda di kelas 9, apa kegiatan di kelas 9 nanti orang tua yang tidak datang nanti bisa bertanya kepada Bapak Ibu yang datang pada siang hari ini. Begitu ya Bapak Ibu, semoga penjelasan kurikulum dari saya bisa dipahami dengan mudah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kegiatan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bu Sarmi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk Bu Sarmi, iya Bu. Halo Bu Tuti, ada pertanyaan? Oke. Enggak Bu, udah jelas. Oke, terima kasih Bu. Monggo Bu Sarmi untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Arin. Nah, Bapak Ibu sudah jelas semua ya mengenai kurikulum. Nggak terasa anak-anak ini kok tiba-tiba kok sudah kelas 9 ya. Tiba-tiba akan segera lulus dari SMP Tunas Harum Bangsa.
Luar biasa nih, waktu berjalan begitu cepat sehingga anak-anak ini sudah begitu cepat sampai di kelas 9. Nah, di kelas 9 ini slide-nya Bu Arin. Di kelas 9 ini sebenarnya kegiatan sudah tidak sebanyak seperti di kelas 7 dan kelas 8 karena akan persiapan ujian ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dari start Maret sampai April itu banyak kegiatan, tetapi masih ada juga kegiatan-kegiatan yang masih bisa diikuti oleh kelas 9. Contohnya seperti yang nomor 1 itu perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti akan kita laksanakan pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 16 sampai 17 Agustus. Terus bulan bahasa di Oktober. Sebenarnya juga ada bulan literasi di bulan September nanti. Terus ketiga, Natal. Ya, perayaan Natal akan dirayakan di bulan Januari, Imlek di bulan Februari, doa bersama di bulan April. Ini menjelang nanti ujian. Ya, kita berharap bersama dengan anak-anak nanti kita akan berdoa bersama. Lalu perayaan Hari Kartini juga di bulan April, ujian juga di bulan April, lalu kegiatan halal bihalal di bulan Mei. Lalu terakhir adalah kelulusan ya Bu, kenaikan ya Bu, kelulusan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang masih mungkin dilakukan di kelas 9 Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami juga sudah berupaya selama pandemi ini memberikan kegiatan-kegiatan kepada anak-anak yang positif supaya mereka tidak merasa jenuh ya belajar, tetapi juga masih ada perayaan-perayaan begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan kegiatan di kelas 9? Mungkin saya menambahi Bapak Ibu berhubungan dengan kegiatan kesiswaan. Bapak Ibu, saya itu sekarang masih membawa uang tadi itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu apakah Taditur ke Bali itu jadi ada tidak. Tetapi jika Bapak Ibu yang sudah menitipkan uangnya boleh mengambil di saya karena saya masih seperti ini. Iya, karena saya tidak mau menjanjikan yang terlalu tinggi Bapak Ibu bahwa saya bisa mengajak siswa kelas 9 ke Bali. Harapannya sih saya bisa mengajak mereka di akhir tahun setelah mereka melaksanakan ujian sekolah. Tapi saya juga tidak janji. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengambil uang karena wisata, bisa chat ke saya, bisa WA ke saya, nanti akan saya kirimkan atau mungkin bisa saya titipkan saat pengambilan rapot PTS. Mungkin itu tambahan yang kegiatan kesiswaan Bu Sarin. Baik, karena memang karena kondisinya masih seperti ini, harapan sekolah itu sebenarnya juga ingin, karena anak-anak itu sudah mulai menabung dari kelas 7 ya Bu Arin ya. Ya, kelas 7 terus kelas 8 sudah ada yang banyak, sudah ada yang lunas, ada juga yang belum menabung. Nah, itu jadi Bu Arin mengambil kebijakan memang sebaiknya setelah selesai ujian itu akan ada acara, karena ini ya supaya menghapus kekecewaan anak-anak, karena waktu itu kan rencananya akan ke Bali, tetapi kalau tidak memungkinkan lagi berarti alternatif tadi uang bisa dikembalikan. Nah, itu kami persilahkan orang tua ininya seperti apa. Kalau mau mengambil silahkan chat ke Bu Arin. Kalau ya sudah Bu, nanti buat ini aja akhir tahun setelah ujian kayak gitu ya silahkan, karena nanti kami tetap akan menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, karena bagi saya membawa uang yang belum pasti tahunnya kapan itu sangat berat. Jadi kalau memang berkenan untuk pengambilan uang bisa saya layani atau bisa diambil saat penerimaan rapot PTS. Tapi jika memang masih ingin dititipkan ke saya sambil berharap bahwa
akhir tahun ajaran ini bisa ke Bali, ya saya masih mau untuk menyimpannya. Mungkin itu Bapak Ibu, sama ada satu kegiatan lagi yaitu tentang AMT. Ya, AMT itu nanti itu selain doa bersama. Jadi nanti itu sebenarnya seperti motivasi, asesmen motivasi untuk anak-anak nanti menjelang ujian, Bapak Ibu. Nanti bisa biasanya itu anak-anak itu akan keluar sebenarnya kalau AMT itu. Tetapi ya kalau kondisi masih seperti sekarang ini, ya nanti kita sesuaikan kegiatannya. Tetap ada AMT, tetapi mungkin secara virtual juga. Gitu. Oke. Mungkin untuk kegiatan kesesuaian ini ada sesi tanya jawab. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, berarti tidak ada pertanyaan. Saya harapkan seluruh penjelasan tentang kurikulum dan juga kesesuaian ini sangat mudah dipahami Bapak Ibu. Saya pihak sekolah mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mendampingi anak-anak selama 1 tahun pembelajaran jarak jauh di rumah selama kelas 8 kemarin, dan semoga di kelas 9 ini Bapak Ibu tetap semangat untuk mendampingi siswa-siswi putra-putri Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di SMP Tunas Harum Bangsa. Terima kasih untuk kehadirannya dalam sosialisasi orang tua siswa kelas 9 di tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan pada siang hari ini akan kita tutup dengan doa. Saya mohon Bu Sarmi untuk bisa menutup kembali dalam doa. Baik, mari Bapak Ibu kita menutup acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada siang hari ini sehingga kami dapat mengikuti pertemuan orang tua murid pada siang hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan semuanya dapat menjadi manfaat buat kami di dalam kami mendidik anak-anak kami, mendidik anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya anak-anak tetap semangat di dalam mereka mengikuti pembelajaran secara virtual ini Tuhan. Dan kami sebagai orang tua, Engkau sendiri Tuhan yang akan menguatkan supaya kami diberi kesabaran, juga motivasi yang kuat Tuhan untuk bisa mendampingi anak-anak kami di rumah. Juga kami sebagai guru Tuhan, mari Engkau berkati kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat anak didik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Sarmi, terima kasih Bapak Ibu orang tua atas kehadirannya di sosialisasi orang tua ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, dan semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, terima kasih. Sabin, Ya, aku mau tanya, kalau misalkan ini kan Pascal bilang dia mau coba negeri, yang nggak ngerti juga maunya apaan, karena sampai sekarang belum ada ide mau ke SMA mana gitu. Kira-kira kalau mau ke SMA negeri itu orang tua dikasih kayak semacam bimbingan nggak gitu? Mesti bagaimana pendaftarannya atau apa? Ya Bu, untuk pendaftaran SMA negeri itu nanti di semester 2 setiap anak akan mendapatkan link atau mendapatkan password untuk bisa mendaftar di SMA negeri. Nah, mungkin yang saat ini yang harus dilakukan orang tua adalah memilih SMA negeri yang satu rayon atau yang terdekat atau zonasi yang terdekat. Nah, itu dipilih dulu sehingga saat nanti di semester 2 nanti akan didampingi oleh Pak Rahmat selaku operator. Di situ nanti Pak Rahmat akan mendata siswa plus mendata alamat siswa untuk bisa didaftarkan di PPDB SMA dan SMK negeri.
Jadi mungkin saat ini orang tua harus melihat dulu rayon, karena peringkat pertama itu rayon, peringkat kedua itu usia. Jadi nanti siswa diterima di sekolah negeri itu berdasarkan kilometer terdekat dengan sekolah, usia. Semakin anak tersebut usianya semakin tinggi, akan lebih dimudahkan. Baru yang terakhir adalah jalur prestasi. Kalau tidak salah, jalur prestasi itu sekitar 10-20%. Nah, kalau jalur prestasi ini baru yang berhubungan dengan nilai. Selain itu, hanya kilometer dan usia. Untuk SMA. Untuk Kalau SMA. SMK enggak zonasi. Kalau untuk SMK enggak zonasi. Oh, enggak zonasi. Ya kayak kebetulan di sekolah di rumah kita tuh enggak ada rayon SMA-nya tuh gimana ya? Nah, kalau enggak ada rayon SMA-nya, maka terpaksa harus ikut di jalur prestasi. Jadi nanti gini Bu, di akhir-akhir nanti masuk ke jalur prestasi, itu Ibu harus sering memantau SMA. Jadi nanti ada web SMA, misalnya Pascal, bisa masuk ke sini enggak? Kalau nggak bisa masuk ke sini, pindah ke sekolah yang lain. Jadi orang tuanya yang harus aktif ketika mendaftarkan di SMA negeri. Oke. Oke, Miss Arin, terima kasih infonya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan siang hari ini. Selamat siang. Ya.